Lu Yun tersenyum pahit, Dewa Tao sangat konyol. Saya beruntung bisa lolos kali ini. Baiklah, saya harap Xingjun dapat menyempurnakan pedang Tianxing sesegera mungkin dan memimpin kita untuk bergegas keluar. Liu Yingtao menghela nafas, dengan sedikit nada khawatir di nadanya, meskipun Xingjun mengklaim bahwa pedang Tianxing adalah miliknya, itu tidak bisa dihindari. Beberapa orang akan curiga terhadap sesama penganut Tao. Namun, Liu Listar terikat oleh sumpah takdir, jadi tidak ada yang akan melakukan apapun untuk mengkhianatinya. Ada sedikit keraguan di hati Lu Yun, tapi dia tidak mengatakannya dengan jelas, dia hanya menjawab dengan enteng. Pada saat ini, Liu Listar tiba-tiba mulai bergetar hebat, seperti gempa bumi. Tanah di bawah kaki semua orang mulai retak, dan retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Tidak, iblis tua telah meningkatkan serangannya. Wajah Liu Yingtao berubah drastis dan dia berteriak dengan keras, semuanya, gunakan seluruh kekuatanmu untuk mempertahankan Liu Listar. Semua orang tidak berani mengabaikan dan mengaktifkan energi sejati mereka satu demi satu untuk menyuntikkannya ke dalam formasi pertahanan Liu Listar. Namun, serangan Blood Lotus Daozun begitu sengit sehingga bahkan jika semua orang berusaha sekuat tenaga, akan sulit untuk menolaknya. Formasi pertahanan Liu Listar mengeluarkan suara mencicit yang luar biasa, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Pada saat ini, aura kuat datang dari kedalaman Liu Listar, dan sosok Liu Xuanji muncul di depan semua orang lagi, tetapi wajahnya masih pucat. Sialan! Iblis tua ini sebenarnya menggabungkan dua senjata kekaisaran abadi menjadi satu. Liu Xuanji melihat serangan dahsyat di luar dengan wajah yang sangat jelek, sekarang kekuatan serangannya hampir sama kuatnya dengan Guru Tao. Saya khawatir pertahanan Liu Listar tidak akan bertahan lama. Apa? Dua senjata kekaisaran abadi? Ketika semua orang mendengar ini, terjadi keributan. Mengapa Xingjun tua tidak membiarkan Xingjun menyempurnakan pedang Tianxing terlebih dahulu? Apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini? Ya, segera pikirkan solusinya. Apakah kita semua akan mati di sini? Dengan mendekatnya bencana, semua orang tidak lagi bisa tenang dan mulai bertanya dan mendesak. Lu Xuanji memandangi kerumunan yang kacau itu, merasa sangat cemas. Pada saat ini, dia tiba-tiba diam-diam mengirim pesan kepada Lu Yun, teman Lu Yun, dengan rencana saat ini, hanya kamu yang bisa menyelamatkan kami. Aku, Lu Yun kaget. Ya, kata Liu Xuanji dengan sedikit tekad, saya memiliki metode yang memungkinkan Anda menguasai rahasia pedang Tianxing dalam waktu singkat, tetapi ini mungkin berdampak tertentu pada Anda. Masalah ini adalah sangat penting, saya harap Anda dapat mempertimbangkannya dengan cermat. Lu Yun mengerutkan kening, telinganya dipenuhi keraguan dan kepanikan semua orang, tapi dia sepertinya terisolasi di dunia lain. Transmisi suara Lu Xuanji seperti guntur, meledak di benaknya. Teknik rahasia meluluhkan jiwa, berbagi bidang kultivasi, bagaimana kedengarannya seperti, versi peningkatan dari budidaya ganda. Rekan Daois Lu Yun, waktu hampir habis, tolong segera ambil keputusan. Suara Liu Xuanji terdengar lagi, dengan sedikit kecemasan dan ketidakberdayaan. Lu Yun menenangkan diri, menekan keraguan dan sedikit kegembiraan aneh di dalam hatinya, dan bertanya, Xuanji Xingjun, apa yang terjadi dengan teknik rahasia peleburan roh ini? Apakah ada gejala sisa, bisakah dihilangkan? Melihat bahwa dia telah tenang, Liu Xuanji merasa lega dan menjelaskan, teknik rahasia menggabungkan roh adalah rahasia yang tidak diketahui dari silsilah Liu Li saya. Teknik ini dapat memadukan roh sejati kita dan berbagi kultivasi, kekuatan magis, dan bahkan alam spiritual kita. Tapi begitu teknik ini dilakukan, nasib kita akan terkait erat. Meski kita tidak terikat sepenuhnya untuk hidup dan mati bersama, namun tetap akan berdampak signifikan. Ketika dia mengatakan ini, dia berhenti sejenak, rona merah muncul di wajah cantiknya, dan suaranya merendahkan, teknik ini biasanya digunakan di antara pasangan Tao. Setelah diangkat, itu juga akan meninggalkan beberapa telepati. Hati Lu Yun tergerak, ini bukan versi peningkatan dari kultivasi ganda. Dia terbatuk-batuk dan berkata, Tuan. Jejak kesedihan melintas di mata Liu Xuanji, tetapi dia dengan cepat kembali normal dan berkata, rekan Tao Lu Yun terlalu khawatir. Sekarang Liu Listar dalam bahaya, Xuanji telah mengesampingkan hidup dan mati, jadi bagaimana kita bisa berbicara tentang keluhan? Selain itu, teknik ini secara teoritis dapat mengisolasi beberapa informasi dan mencapai integrasi sebagian jiwa. Dia berhenti dan melanjutkan, jika Xuanji membuka semangat sejatinya, sesama penganut Tao dapat memiliki semua kekuatan saya, termasuk bidang ilmu pedang. Pada saat itu, sesama penganut Tao dapat menggunakan pedang Tianxing untuk melawan iblis tua teratai darah. Jejak tekad melintas di matanya, saya mengusulkan agar sesama penganut Tao untuk memimpin. Dengan cara ini, sesama penganut Tao dapat memobilisasi kekuatan saya, meminjam wilayah saya, dan bahkan berharap untuk melepaskan kekuatan sebenarnya dari senjata kekaisaran abadi. Lu Yun diam-diam terkejut, wanita ini benar-benar berani berjudi. Ini bukan fusi sebagian jiwa, ini jelas memberikan segalanya padanya. Setelah fusi jiwa berhasil, bukankah dia akan menjadi Raja Liu Listar yang tidak bermahkota? Alam budidaya sempurna Dewa Tao siap membantunya melawan Guru Tao teratai darah. Godaan ini tidak terlalu besar. Tapi Lu Yun juga tahu di dalam hatinya bahwa pengorbanan Liu Xuanji sama besarnya. Ini hampir sama dengan menyerahkan diri Anda kepadanya. Apalagi dia punya banyak rahasia sendiri dan sebenarnya tidak ingin membeberkannya terlalu banyak. Dia terdiam sesaat, dengan surga dan manusia berkelahi di dalam hatinya. Awalnya saya mengira Lu Xuanji akan memiliki beberapa saran lain, tetapi saya tidak menyangka itu akan menjadi pengorbanan yang besar.
Meskipun dia memiliki kesan yang baik terhadap Lu Xuanji dan mengagumi semangat pengorbanannya, pada akhirnya, dia tetap memilih rencana pencairan jiwa yang memungkinkan dia untuk memimpin. Xuanji Xingjun, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Lu Yun akhirnya membuat keputusan, dan dia berpikir dalam hati, dengan cara ini, dia tidak hanya bisa memastikan keselamatannya sendiri, tapi juga menghindari masalah yang tidak perlu. Xuanji dan Dewa Tao Liu Ying akan selalu berdiri di sisiku. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, mari kita bicarakan nanti. Mata Dewa Tao Liu Ying penuh dengan keterkejutan ketika dia mengetahui bahwa Liu Xuanji akan bergabung dengan Lu Yun. Dia tahu betul apa artinya menggabungkan roh, yang bukan hanya pembagian kekuasaan, tapi juga pengikatan takdir. Xuanji, apakah kamu benar-benar memikirkannya? Suara Dewa Tao Liu Ying bergetar. Dia menganggap Liu Xuanji sebagai putrinya. Ayah, Liu Lixing telah mencapai momen kritis dalam hidup dan mati. Xuanji tidak punya pilihan. Nada suara Liu Xuanji sangat tegas, dan tidak ada keraguan di matanya. Pendeta Tao Liu Ying menghela nafas, mengetahui bahwa dia tidak dapat menghentikan Liu Xuanji. Yang lebih dia khawatirkan adalah bahwa anak Lu Yun ini jelas-jelas akan pergi ke Dahong Jiantian dan tidak akan tinggal lama di Liu Star. Jika dia tidak menjadi pasangan Tao dengan Xuanji di masa depan, bukankah Xuanji harus sendirian selama sisa hidupnya? Itu saja. Liu Ying Tao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah masalah ini selesai, aku akan berbicara baik-baik dengan anak itu. Xuanji, jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita. Setidaknya, aku akan memberimu sesuatu. Kamu punya gelar. Liu Xuanji membawa Lu Yun ke ruang rahasia inti Liu Star. Tempat itu dipenuhi cahaya dan auranya begitu kaya hingga hampir mencair. Dia berbalik menghadap Lu Yun dengan ekspresi serius. Tuan Lu, metode penggabungan roh mengharuskan Anda membuka hati dan melepaskan roh sejati Anda. Xuanji dengan ini membuat sumpah takdir. Setelah menggabungkan roh, dia harus menjadi satu-satunya orang yang menuruti perintah Tuhan, sama sekali tidak berpikir dua kali. Setelah mengatakan itu, Liu Xuanji mengatupkan jari-jari rampingnya, ujung jarinya bersinar, dan simbol sumpah misterius muncul di langit, dan kemudian perlahan menyatu di tengah alisnya. Lu Yun diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, wanita ini benar-benar karakter yang kejam, dia bahkan berani bersumpah untuk Liu Lixing. Tentu saja, dia tidak akan sebodoh itu untuk mempertanyakan keaslian sumpah ini. Bagaimanapun, sumpah takdir yang dibuat oleh seorang perfeksionis Tao yang kuat bukanlah lelucon. Xuanji Xingjun, tidak harus seperti ini. Lu Yun mengucapkan kata-kata sopan, tapi dia bahagia di dalam hatinya. Keduanya duduk bersila dan melepaskan semangat sejati mereka sesuai dengan metode kuno. Kedua sinar cahaya tersebut saling melengkapi, membentuk pemandangan aneh di ruang rahasia. Lu Yun merasakan arus hangat mengalir ke dalam pikirannya. Ingatan, pengalaman, wawasan kultivasi, bidang ilmu pedang, dan bahkan pemikiran kecil di lubuk hatinya Lu Xuanji semuanya disajikan kepadanya tanpa syarat. Rasanya seperti membuka-buka buku hidup, dan ini adalah edisi super mewah dengan ilustrasi, audio, dan video. Dia melihat masa kecil Liu Xuanji, bagaimana gadis kecil yang ditinggalkan di hutan belantara secara bertahap tumbuh menjadi penguasa bintang Liu Star. Dia merasakan ilmu pedang Lu Xuanji, maksud pedang yang selembut air tetapi mengandung kekuatan gelombang badai. Dia bahkan melihat sedikit kasih sayang Liu Xuanji padanya. Lu Yun diam-diam memblokir sebagian informasinya dan hanya mengungkapkan beberapa hal yang tidak penting, seperti bahwa ia memiliki seorang pendamping Tao dan seorang putra yang berasal dari tempat bernama dunia Taichang, Del. Dia tidak ingin Lu Xuanji mengetahui terlalu banyak rahasianya, lagi pula, siapa yang tahu jika wanita ini akan menyesalinya di masa depan. Proses fusi jiwa lebih lancar dari yang dibayangkan. Metode fusi jiwa satu arah dan parsial sangat mempersingkat waktu yang dibutuhkan. Hanya dalam setengah jam, keduanya menyelesaikan fusi jiwa. Tuan Lu, bagaimana perasaan Anda? Liu Xuanji membuka matanya, dengan sedikit harapan dan sedikit rasa malu. Setelah perpaduan jiwa, pikiran kedua orang itu sebagian terhubung, dan dia secara alami bisa merasakan pikiran Lu Yun. Tidak buruk, Lu Yun tersenyum tipis, tapi diam-diam dia bangga pada dirinya sendiri. Operasi ini menghasilkan keuntungan nyata. Setelah jiwa menyatu, ia menjadi tubuh. Karena hubungan spiritualnya, Lu Xuanji tidak hanya tidak menolak penggabungan dengan Lu Yun, tetapi juga memiliki beberapa ekspektasi yang tidak jelas. Meski Lu Yun masih punya akal sehat dan belum terbawa emosi, ia tidak akan shock menghadapi wanita cantik yang datang ke rumahnya. Keduanya dengan cepat menyelesaikan integrasi. Untuk sesaat, Lu Yun merasa seluruh tubuhnya penuh kekuatan, seolah-olah dia berisi gunung berapi yang akan meletus. Dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan Glaze Star, merasakan ujung pedang Tianxing, dan bahkan dapat menggunakan Chaos Lotus Liquid. Sekarang, dia berada di puncak absolutnya, dan kekuatan tempurnya jauh melebihi apa yang dimiliki Lu Xuanji setelah menyempurnakan pedang Tianxing. Perasaan ini terasa sangat menyenangkan. Lu Yun tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Di luar Glaze Star, Tao Blood Lotus dengan panik menyerang penghalang pertahanan Glaze Star, matanya penuh dengan keserakahan dan niat membunuh. Liu Xuanji, serahkan pedang Tianxing dengan patuh, dan aku bisa memberimu hadiah yang membahagiakan. Jika tidak, tunggu saja sampai bintang Liu Li berubah menjadi bubuk. Pada saat ini, sesosok tubuh melonjak ke langit dari bintang berkaca-kaca, dengan pedang peri terang di tangannya, memancarkan niat pedang yang membuat jantung berdebar-debar. Orang tua, apakah kamu mencariku?
Lu Yun memegang pedang Tianxing dan dengan mudah memblokir serangan dari Blood Lotus Tao. Ledakan, suara keras mengguncang dunia. Segera setelah itu, bintang berkaca-kaca itu menyusut dalam kilatan cahaya, menyusut hingga seukuran telapak tangan, berubah menjadi satu set baju besi bercahaya, dan bergabung dengan Lu Yun. Pertahanan dan kekuatan tempur Lu Yun melonjak lagi. Ketika Guru Tao teratai darah melihat ini, matanya penuh keheranan. Apa ini? Dewa Tao Leit dengan cepat mengirim pesan untuk menjelaskan, Guru Tao, ini adalah seni rahasia fusi jiwa Liu Listar. Terlebih lagi, pemilik pedang Tianxing adalah anak laki-laki itu. Guru Tao teratai darah langsung memahami gagasan umum itu. Dia tidak hanya kagum karena keberuntungan dan bakat Lu Yun dapat dikenali oleh prajurit Kaisar Abadi, tetapi dia juga mendambakan segala sesuatu tentang Lu Yun, termasuk keberuntungannya. Anak yang baik, kita memiliki kesempatan seperti itu. Namun, semua ini akan menjadi milikku. Mata Guru Tao teratai darah dipenuhi dengan niat membunuh. Keserakahan di mata Blood Lotus Tao hampir meluap. Orang-orang di jalur iblis awalnya menganjurkan penjarahan dan memangsa yang lemah. Terlebih lagi, dia telah mencari kesempatan untuk menerobos ke ranah Guru Tao selama bertahun-tahun tetapi tidak berhasil. Sekarang dia melihat keberuntungan Lu Yun yang luar biasa, bagaimana mungkin dia tidak tergerak. Menurutnya, Lu Yun hanyalah seekor semut yang kehilangan keberuntungannya. Mengapa dia memiliki senjata kekaisaran abadi yang begitu kuat dan keberuntungan yang begitu besar? Keberuntungan anak ini lebih kuat dari beberapa tradisi Tao kuno. Jika saya bisa menghilangkan keberuntungannya, saya mungkin bisa menerobos alam Tao dan mencapai jalan tertinggi Tao. Teratai darah Tao berpikir dalam hati, membunuh niatnya adalah lebih bertekad. Dia sama sekali tidak menganggap serius Lu Yun. Bahkan jika Lu Yun mengenakan baju besi bintang berlapis kaca dan bergabung dengan alam kultivasi Liu Xuanji, seberapa besar kekuatan yang bisa diberikan Lu Yun dengan pedang Tianxing? Menurutnya, itu bukan apa-apa. Dia adalah pembangkit tenaga listrik puncak alam Tao yang asli, dan dia dapat memobilisasi bagian dari asal-usul tombak naga darah Kaisar Abadi, dan dengan bantuan senjata ajaib kelahirannya, teratai darah, membunuh Lu Yun seperti menghancurkan semut. Nak, serahkan semua yang kamu miliki, dan aku akan meninggalkanmu seluruh mayat. Pendeta Tao teratai darah tertawa dengan ganas, berhenti berbicara omong kosong, membuat keputusan tegas, mengaktifkan tombak naga darah dan teratai darah dengan seluruh kekuatannya, dan membunuh Lu Yun, pergi. Pistol naga darah berwarna merah darah. Ada bayangan naga darah yang ganas di badan senjata, memancarkan aura pembunuh yang menakutkan, seolah ingin melahap segalanya. Teratai darah adalah senjata ajaib kelahiran dari Tao teratai darah. Ia disiram oleh esensi darah makhluk yang tak terhitung jumlahnya dan mengandung kekuatan yang sangat jahat. Pada saat ini, fluktuasi spasial yang hebat tiba-tiba datang dari luar kuil teratai darah. Seorang pengemis tua yang mengenakan pakaian linen compang camping dan labu anggur yang tergantung di pinggangnya muncul di luar Blood Lotus World pada suatu saat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pengadilan suci teratai darah. Matanya yang berawan sepertinya mampu melihat menembus kehampaan, mengamati semua yang terjadi di dalam. Oh, pedang Tianxing, menarik, menarik. Sepertinya aku datang ke tempat yang tepat hari ini. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum, mengambil satu langkah, dan langsung melewati penghalang alam teratai darah dan menghilang di tempatnya. Jika dua harta diambil pada saat yang sama, warna langit dan bumi akan berubah, dan matahari dan bulan akan kehilangan cahayanya. Lu Yun tidak berani gegabah, Glaze Star Armor bersinar terang, dan pedang Tianxing mengeluarkan semburan suara pedang untuk melawan Guru Tao teratai darah. Ledakan, dengan suara keras yang mengguncang bumi, serangan Lu Yun dan Blood Lotus Tao bertabrakan, meletus menjadi gelombang kejut energi yang mengerikan yang menyapu segala arah. Meskipun ranah Lu Yun tidak sebaik Master Tao teratai darah, setelah menggabungkan jiwanya dengan Liu Xuanji, dia telah menguasai ranah ilmu pedang Liu Xuanji, dan bahkan dapat mengaktifkan kekuatan asli pedang Tianxing untuk menampilkan yang terbaik, ilmu pedang. Saya melihat sosoknya seperti kilat, cahaya pedangnya seperti pelangi, dan dia bertarung dengan Guru Tao teratai darah. Peri terbang dari surga, satu pedang membuka langit. 10.000 pedang kembali ke klan. Serangkaian gerakan pedang yang menakutkan dilepaskan dari tangan Lu Yun, bertabrakan dengan tombak naga darah dan teratai darah, meledak dengan semburan bunga api. Namun, level Lu Yun tidak cukup tinggi, dan meskipun gerakan pedangnya kuat, namun penuh dengan kekurangan. Jika bukan karena perlindungan Glaze Star Armor, dia akan terluka oleh Blood Lotus Dao. Haha, nak, gerakan pedangmu bagus sekali, tapi rentan terhadap satu pukulan. Tao Blood Lotus tertawa liar sambil menyerang dengan gila, tidak menahan sama sekali. Lu Yun mengutuk dalam hatinya, orang tua ini sangat kuat. Sambil menahan serangan Guru Tao teratai darah, dia diam-diam mengedarkan cairan teratai kekacauan untuk menambah konsumsi. Chaos Lotus Liquid memang merupakan harta karun dari surga dan bumi. Tidak hanya dapat memulihkan luka dengan cepat, tetapi juga meningkatkan kekuatan tempur. Dengan bantuan Chaos Lotus Liquid, Lu Yun hampir tidak bisa bertarung langsung dengan Master Tao teratai darah, tetapi Chaos Lotus Liquid dikonsumsi terlalu cepat dan tidak banyak yang tersisa. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat, orang tua ini akan membunuhnya. Lu Yun sangat cemas, dan dia memutuskan untuk melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Jian Yu Taixu, Lu Yun melakukan aksi terkenal Liu Li Xingjun, dan tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang seketika. Namun, teratai darah Tao sudah siap, dia mendengus dingin, dan teratai darah di tangannya berputar, berubah menjadi ruang berwarna darah, menjebak Lu Yun di dalamnya.
Penjara alam teratai darah. Penjara alam teratai darah adalah aksi terkenal dari guru Tao teratai darah. Setelah terperangkap, kecuali kekuatannya jauh lebih unggul dari guru Tao teratai darah, tidak ada cara untuk melarikan diri. Keunggulan kecepatan Lu Yun tidak dapat digunakan sama sekali di penjara alam teratai darah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan asal-usul pedang Tianxing dan ingin mengobrak-abrik ruang, tetapi ternyata dia tidak dapat melakukannya. Sialan, Lu Yun mengutuk dalam hatinya, dia terjebak. Pendeta Tao teratai darah muncul dengan bangga di depan Lu Yun, dan berkata dengan senyuman garang, "Nak, kamu tidak bisa melarikan diri. Serahkan semua yang kamu miliki, dan aku bisa meninggalkanmu seluruh tubuh." Dewa Tao lainnya merasa hati mereka tenggelam saat melihat Lu Yun terjebak. Sudah berakhir, Lu Yun akan dibunuh. Guru Tao teratai darah ini benar-benar kejam dan bengis. Meskipun Lu Xuanji mengalami depresi, dia tetap menghibur Lu Yun dan berkata, "Lu Yun, jangan takut, bahkan jika kamu mati, aku akan tinggal bersamamu." Lu Yun tergerak hatinya, tapi dia tidak pernah mau menyerah seperti ini. Orang tua, kita tidak tahu siapa yang akan menang sampai saat terakhir. Jejak tekad muncul di mata Lu Yun. Dia berencana menggunakan sisa 30 tetes Chaos Lotus Liquid untuk bertarung sampai mati. Dia tahu bahwa melakukan hal itu mungkin melebihi batas ketahanan tubuh sucinya, tetapi dia tidak punya pilihan. Tepat ketika Lu Yun hendak bertarung, tiba-tiba terdengar suara benda pecah antara langit dan bumi, dan celah besar terbuka di ruang penjara teratai darah yang gelap dan tertutup. Guntur dan kilat besar, seperti naga biru, turun dari celah. Di bawah cahaya petir, darah dan energi iblis di penjara alam teratai darah menghilang satu demi satu. Bahkan teratai darah yang tertutup perlahan terbuka, memperlihatkan dunia luar. Di ruang tertutup penjara alam teratai darah, semua orang tercengang oleh perubahan mendadak. Ledakan, di tengah guntur yang memekakkan telinga, ruang berwarna darah yang awalnya tidak bisa dihancurkan dan tampak seperti sangkar abadi terkoyak seperti kain lap dengan lubang besar. Segera setelah itu, guntur dan kilat setebal ember, dengan aura menghancurkan dunia, jatuh dari langit dan menghantam teratai darah besar dengan keras. Retakan, teratai darah bergetar hebat, cahaya berwarna darah yang awalnya memikat dengan cepat meredup, dan bau darah yang menjijikkan juga menghilang. Lu Yun dan Liu Xuanji, yang awalnya terjebak di penjara alam teratai darah, kembali ke dunia nyata dengan hanya kekaburan di depan mata mereka. Apa yang terjadi? Penjara alam teratai darah telah rusak. Siapa yang bisa mematahkan aksi terkenal dari Blood Lotus Tao? Serangkaian pertanyaan meledak di benak setiap orang. Wajah Blood Lotus Dao Zun pucat, matanya menatap celah di angkasa yang terbelah oleh petir, matanya penuh dengan keterkejutan, kemarahan dan ketidakpercayaan. Penjara alam teratai darah, tetapi dia menghabiskan banyak upaya untuk mengolahnya dengan bantuan harta karun yang berisi kekuatan aturan luar angkasa. Kekuatan magis ini adalah dukungan terbesarnya, dan juga merupakan alasan mengapa dia berani menantang Lu Yun. Namun, penjara alam teratai darah ini, yang dikatakan tidak dapat dipecahkan di bawah bimbingan guru Tao, dirusak dengan mudah. Bagaimana ini mungkin? Siapa itu? Keluar dari sini. Pendeta Tao teratai darah meraung dengan marah. Suaranya mengguncang kehampaan dan terdengar jelas hingga jarak puluhan ribu mil. "Hei, aku sudah tua, kenapa aku masih berguling-guling? Tidak enak dilihat." Sebuah suara tua, dengan sedikit ejekan dan sedikit ejekan, keluar dari celah angkasa. Segera setelah itu, seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian compang camping, dengan rambut beruban dan kerutan di wajahnya perlahan keluar. Orang tua ini tampak seperti pengemis biasa, tidak mencolok. Namun lelaki tua seperti itu, yang tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, memancarkan aura menakutkan yang membuat jantung orang berdebar-debar. Dan di sekitar lelaki tua itu, ada miliaran guntur dan kilat yang padat, berguling dan mengaum seperti naga petir, memancarkan tekanan mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi. Guntur dan kilat yang membelah penjara alam teratai darah sebelumnya adalah pukulan biasa yang dilakukan oleh lelaki tua ini. Ini, siapa ini? Sungguh kekuatan guntur yang menakutkan, mungkinkah? Melihat lelaki tua ini, semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam dan merasakan badai di hati mereka. Bahkan murid guru Tao teratai darah tiba-tiba menyusut saat ini, dan ketakutan yang mendalam muncul di matanya. "Junior Mingze, saya telah bertemu senior saya." Pada saat ini, seorang pria parubaya berjubah biru dan berwajah anggun tiba-tiba berdiri dan memberi hormat kepada pengemis tua itu. Orang ini tidak lain adalah sosok nomor 2 Liu Listar, Mingze Tao. Senior, ketika semua orang mendengar ini, mereka semakin terkejut. Betapa menakutkannya identitas lelaki tua ini hingga bisa menyebut Dewa Tao tertinggi dengan nama terhormat sebagai senior. Oh, ternyata itu anak kecil Liu Lising. Orang tua pengemis itu melirik ke arah Tao Mingze, tersenyum tipis, dan berkata, "Tidak perlu sopan, saya bukan senior, hanya awan pengembara dan burung bangau liar." Senior bercanda. Pendeta Tao Mingze tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Senior memiliki kekuatan magis yang tak tertandingi. Dia menghancurkan penjara alam teratai darah dari teratai darah Tao hanya dengan beberapa gerakan. Bagaimana kekuatan seperti itu bisa dimiliki oleh Xian Yun Yehe biasa?" "Ya, senior, tolong berhenti bersikap rendah hati." Dewa Tao Liu Ying juga berdiri, membungkuk kepada pengemis tua itu, dan berkata, "Jika kamu berani menanyakan nama seniornya, kamu dapat mengunjunginya di masa depan." Nama, pengemis tua itu menyentuh dagunya dan sepertinya sedang berpikir.
Setelah beberapa saat, dia berkata sambil tersenyum, nama keluarga saya Lei. Adapun nama saya tidak mengingatnya. Panggil saja saya Patua Lei. Patua Lei. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semakin bingung. Nama ini, tidak peduli bagaimana bunyinya, terdengar seperti nama lelaki tua biasa. Itu sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh lelaki tua ini. Patua Lei, Lu Yun juga tergerak hatinya dan menatap lelaki tua itu dari dekat, dengan sedikit keraguan di matanya. Entah kenapa, dia selalu merasa lelaki tua ini tampak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Hehe, aku tidak suka berlatih secara alami. Aku hanya suka jalan-jalan dan berbahagia. Orang tua Lei sepertinya memahami pikiran semua orang dan menjelaskan sambil tersenyum, sayang sekali ayah saya bersikeras memaksa saya untuk berlatih. Saya tidak punya pilihan selain bersembunyi di lautan asal Guntur. Persembunyian ini menghabiskan biaya puluhan ribuan orang. Tahun. Apa, lautan asal mula Guntur? Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Lautan asal mula Guntur adalah salah satu tempat paling berbahaya di dunia yang kacau balau. Bahkan para guru Tao yang kuat pun tidak berani menginjakkan kaki di sana dengan mudah. Dan lelaki tua Lei ini telah tinggal di lautan asal Guntur selama puluhan ribu tahun. Bagaimana ini mungkin? Hei, jangan percaya. Orang tua Lei sepertinya menikmati ekspresi terkejut semua orang, dan berkata sambil tersenyum, meskipun saya tidak memiliki bakat untuk Guntur, saya telah lama berada di lautan asal Guntur, dan saya telah memahaminya, beberapa kekuatan asal mula Guntur. Guntur ini hanyalah apa yang telah saya kembangkan dengan santai. Itu saja, tidak layak untuk disebutkan, tidak layak untuk disebutkan. Apakah kamu baru saja berlatih dengan santai? Ketika semua orang mendengar ini, mereka hampir memuntahkan darah. Ini adalah kekuatan asli Guntur, tapi kamu mengatakannya dengan enteng. Patua Lei, berhentilah berpura-pura menjadi hantu di sini. Penganut Tao teratai darah akhirnya tidak tahan lagi, mendengus dingin, dan berkata, siapa kamu, dan mengapa kamu ingin ikut campur dalam urusanku? Hei, tidak peduli siapa aku. Patua Lei menatap guru Tao teratai darah sambil tersenyum dan berkata, yang penting kamu begitu berani, beraninya kamu menyerang orang-orang dari Istana Pedang. Istana Pedang, Istana Pedang, Lu Yun bergumam dengan suara rendah, hatinya bergetar. Orang tua ceroboh ini sebenarnya tahu tentang Istana Jian dan sepertinya sangat mementingkan Istana Jian. Mungkinkah dia ada hubungannya dengan Dahong Jiantian? Begitu ide ini muncul, ia tumbuh seperti rumput liar. Tapi Dahong Jiantian berada ratusan juta mil jauhnya dari wilayah Xuantian. Akankah orang kuat yang dicurigai sebagai guru Tao harus menempuh jarak yang begitu jauh untuk masalah sepele seperti itu? Lu Yun bingung dan tidak yakin. Dibandingkan dengan keraguan Lu Yun, teratai darah Tao seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es saat ini. Orang tua ini sebenarnya berdiri di sisi Liu Lixing. Wajahnya pucat dan keringat dingin mengucur di wajahnya. Dia pikir dia yakin akan kemenangan, tetapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang membuat kesombongan dan dominasi sebelumnya menghilang, digantikan oleh ketakutan yang mendalam. Nak, kamu cukup berani. Kamu berani menyerang orang-orang dari Istana Pedang. Patua Lei memandang guru Tao teratai darah sambil tersenyum, tetapi nadanya sedingin es, lagi pula, aura iblis menyala, tubuhmu sangat tinggi sehingga kamu bisa melihatnya sekilas. Itu bukan hal yang baik, hanya ada satu cara untuk orang sepertimu. Tatapan Patua Lei tertuju pada guru Tao teratai darah seperti pisau, dan setiap kata seperti air es yang dituangkan ke atasnya, membuatnya gemetar. Jalan buntu, 4 kata terakhir meledak di telinga guru Tao teratai darah seperti guntur. Ancaman kematian membuatnya secara naluriah ingin melarikan diri. Mau lari, Patua Lei mencibir, mengulurkan jarinya dan menjentikkannya dengan ringan. Sebuah petir kecil muncul seperti ular spiritual dan tiba di depan guru Tao teratai darah dalam sekejap. Guntur ini mungkin tampak kecil, tetapi mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia dan langsung menutup kekosongan di sekitarnya. Cahaya darah menyala di tangan guru Tao teratai darah, dan tombak berdarah muncul di tangannya. Tombak ini adalah senjata kekaisaran abadi yang disebut tombak naga darah, dan merupakan pendukung terbesarnya. Namun, menghadapi guntur kecil ini, tombak naga darah seperti kayu busuk, tidak mampu mengguncangnya sama sekali. Tidak mungkin. Dao Zun Blood Lotus menyaksikan tanpa daya saat guntur melanda, matanya dipenuhi keputusasaan. Dia mengaktifkan tombak naga darah dengan panik, mencoba menahan serangan fatal itu, tetapi tidak berhasil. Senior, tolong selamatkan hidupku. Junior ini telah menyadari kesalahanku. Junior ini bersedia membayar berapapun harganya. Ketakutan akan kematian menyebabkan guru Tao teratai darah benar-benar kehilangan martabatnya, dan dia mulai memohon dengan keras. Tuanku adalah Tuan King Long Dao. Jika kamu mengampuni nyawaku, senior, tuanku pasti akan berterima kasih. Tuan Qinglong, Patua Lei mengerutkan bibirnya dengan jijik, saya telah mengejarnya selama jutaan tahun, dan orang itu sama takutnya dengan tikus, bersembunyi dan tidak berani menunjukkan wajahnya. Dengan kemampuan kecilnya, bukan layak untuk takut padaku. Mendengar ini, teratai darah Tao benar-benar putus asa. Bukan hanya gagal menyelamatkan nyawanya dengan menggunakan nama majikannya, namun ia justru membuat dirinya mati lebih cepat. Guntur menelannya dalam sekejap, tidak meninggalkan jejak apapun. 2 harta karun yang bagus, tidak sia-sia bagiku untuk mengambil tindakan. Patua Lei melakukan gerakan biasa, dan teratai darah,
jimat dari guru Tao teratai darah, dan senjata naga darah kaisar abadi jatuh ke tangannya. Dia bermain dengan dua harta karun ini dengan senyum puas di wajahnya. Senior, kekuatannya tak tertandingi. Liu Lixingjun memimpin Liu Lixing dan Dewa Tao lainnya mendatangi Patua Lei dan memberi hormat dengan hormat. Mereka memandang Patua Lei dengan mata penuh kekaguman dan kekaguman. Di wilayah Xuantian, pembangkit tenaga listrik Tao Master Realm sangat langka, dan melihat kekuatan mengerikan dari pembangkit tenaga listrik Tao Master Realm dengan mata kepala sendiri membuat mereka mendambakannya. Terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan hidupmu. Liu Lixingjun memimpin, dan semua Dewa Tao di belakangnya berteriak serempak, dengan momentum yang besar. Di pihak pengadilan teratai darah, para Dewa Tao dan pembangkit tenaga listrik alam kekacauan yang tersisa sudah ketakutan. Reis Tao berdiri dengan gagah berani dan berkata dengan suara gemetar, "Senior, ini semua terjadi karena penganut Tao yang kejam, dan kami juga dipaksa olehnya. Kami benar-benar tidak berdaya, saya harap senior akan menyelamatkan nyawa kami." Keluar, Lei Tua melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Seolah-olah mereka diberi amnesti, Reis Tao Shen dan yang lainnya melarikan diri dari tempat itu sambil merangkak di tanah. Tuan Liu Lixing tidak menghentikannya. Patua Lei telah menyatakan pendiriannya. Terlebih lagi, orang-orang ini tidak lagi layak atas status mereka, dan mereka mungkin tidak akan berani melawan Liu Lixing lagi di masa depan. Status Liu Lixing tidak diragukan lagi akan meningkat pesat karena hubungannya dengan Master Alam Tao. Setelah mengusir sisa kekuatan pengadilan Dewa Teratai Darah, Patua Lei mendatangi Lu Yun dan Liu Lixingjun. Dia menepuk bahu Lu Yun dan memujinya, "Wah, kecepatan latihanmu cukup bagus." "Senior," Lu Yun bingung, "siapa lelaki tua ini? Mengapa kamu mengenal dirimu sendiri? Pedang Tianxing ada di tanganmu, kan? Orang tua Yi Tianxing itu mungkin sudah mati. Kita akan membicarakan secara spesifik nanti." Patua Lei sepertinya menyadari keraguan Lu Yun dan menjelaskan dengan santai. Kemudian, dia memandang Liu Lixingjun dan bertanya dengan ragu, "Nak, apakah kamu pendamping Tao dari anak laki-laki ini?" Tuan Liu Lixing tersipu dan tanpa sadar mundur setengah langkah. Dia melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, "Senior, saya salah paham. Junior dan Lu Yun bukanlah pasangan Tao, karena situasinya ini mendesak." Patua Lei memasang ekspresi, saya mengerti segalanya," di wajahnya, mengusap tangannya yang berlumuran tanah, dan berkata sambil tersenyum, "Anak muda berkulit tipis, saya mengerti. Teknik rahasia penggabungan roh ini adalah biasanya dilakukan oleh pasangan Tao. Hanya membutuhkan waktu untuk menggunakannya, dan melihat penampilan kalian berdua adalah pasangan yang sempurna. Namun, keadaan melelehnya roh ini tidak boleh bertahan terlalu lama, jika tidak maka akan mudah rusak semangat yang sebenarnya, jadi lebih baik melepaskannya sesegera mungkin." Lu Yun dan Liu Lixingjun saling berpandangan, keduanya merasa sedikit malu. Liu Lixingjun menjelaskan, "Senior, kami memiliki mata yang tajam. Kami melakukan langkah ini untuk melawan guru Tao Teratai Darah." Lu Yun mengandalkan pedang Tianxing, yang membutuhkan tingkat kultivasi dan alam yang lebih tinggi untuk diaktifkan, jadi. Oke, tidak perlu dijelaskan, saya mengerti." Patua Lei melambaikan tangannya dengan tidak sabar, cepat lepaskan ikatannya, bukan lelucon untuk menyeret benda ini keluar dalam waktu yang lama. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan dua jari dan menyentuh alis Lu Yun dan Liu Lixingjun. Kekuatan yang mendominasi namun lembut langsung mengalir ke dalam diri mereka berdua, dengan paksa mengupas semangat sejati mereka yang menyatu. Lu Yun hanya merasa sedikit pusing, seolah dia terbangun dari mimpi aneh. Liu Lixingjun merasa hampa di hatinya, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu yang penting. Keduanya memiliki perpaduan spiritual yang sejati sebelumnya, dan kesadaran serta emosi satu sama lain tanpa syarat ditampilkan di hadapan satu sama lain. Perasaan keintiman masih segar dalam ingatan mereka bahkan setelah mereka berpisah. Lu Yun dengan cepat menyesuaikan diri. Bagaimanapun, dia berkulit tebal, jadi rasa malu kecil ini bukanlah apa-apa. Tapi Liu Lixingjun sedikit kecewa, dan ada sedikit kesedihan yang tak terlihat di matanya. Namun, dia segera menutupinya dan berinisiatif mengucapkan terima kasih kepada Patua Lei. "Terima kasih, senior, atas bantuan Anda." Lei Tua melambaikan tangannya dan menatap Lu Yun, dengan sedikit emosi rumit di matanya. "Wah, orang tua Yi Tianxing itu mungkin sudah mati." Lu Yun kaget. Meski sudah mendapat firasat, dia tetap merasa sedih saat mendengar berita yang hampir pasti itu. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan emosi di dalam hatinya, dan bertanya, "Senior, apakah Anda kenal masternya?" "Kami mengenal satu sama lain, lebih dari sekedar kenalan." Patua Lei menghela nafas, "Orang tua itu adalah kakak laki-lakiku, dan aku adalah adik laki-lakinya. Kamu harus memanggilku paman senior." Lu Yun tertegun sejenak, kemudian menyadari apa yang dia lakukan, dan buru-buru melangkah maju dan membungkuk, "Murid Lu Yun, beri hormat kepada pamanku." Orang tua Lei mengangguk, dengan senyum lega di wajahnya, "Bangunlah. Karena orang tua Yi Tianxing telah meninggal, menurut aturan Dahong Jiantian, Anda adalah murid dari penguasa istana." Murid guru istana, Lu Yun bingung. Dahong Jiantian, yang hanya dia dengar sekali dari Yi Tianxing, sepertinya adalah sekte yang sangat kuat. Ya, dia adalah murid dari kepala istana. Patua Lei sepertinya melihat keraguan Lu Yun dan menjelaskan, Dahong Jiantian adalah salah satu kekuatan teratas di domain Xuantian, dan tuanmu adalah Dahong Jiantian tuan istana. Sekarang bahwa dia sudah mati, kamu, murid tuan istana, bernilai banyak uang.
Hati Lu Yun tergerak, dia khawatir kemana harus pergi. Sekarang dia memiliki identitas ini, dia menyelamatkan banyak masalah. Terlebih lagi, setelah melihat kekuatan guru Tao teratai darah, dia semakin bersemangat untuk meningkatkan kekuatannya, dan Dahong Jiantian tidak diragukan lagi adalah tempat yang sangat baik untuk berlatih. Paman guru, murid ini masih memiliki token pedang tertinggi yang ditinggalkan oleh gurunya, kata Lu Yun, dan mengeluarkan token pedang tertinggi. Orang tua Lei mengambil perintah pedang, merasakannya dengan hati-hati, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Orang tua Yi Tianxing benar-benar mati. Dia mengembalikan perintah pedang kepada Lu Yun dan berkata dengan suara yang dalam, "Nak, ikuti saya kembali ke Dahong Jiantian." "Ya, Paman." Lu Yun setuju tanpa ragu-ragu. Patua Lei menoleh untuk melihat Liu Xingjun dan berkata, "Nak, saya ingin membawa anak ini kembali ke Dahong Jiantian. Apakah Anda keberatan?" Tuan Liu Lixing tersenyum tipis, "Senior, saya bercanda." Ketika Lu Yun bergabung dengan Liu Lixing, sumpah yang dia buat sangat longgar, dan tidak ada klausul yang membatasi kepergiannya. Liu Lixing tentu saja tidak akan menghentikannya kemanapun dia ingin pergi. "Itu bagus." Patua Lei mengangguk, lalu memandang Dewa Tao Mingze dan yang lainnya, "Kalian, tolong lindungi Liu Listar dan jangan biarkan kucing atau anjing datang untuk menimbulkan masalah." Pendeta Tao Mingze dan yang lainnya dengan cepat membungkuk sebagai tanggapan, tetapi hati mereka penuh dengan rasa iri pada Lu Yun. Mereka tidak tahu siapa Dahong Jiantian sebelumnya, dan mereka hanya mengira itu adalah sekte biasa. Sekarang tampaknya Dahong Jiantian ini begitu kuat, bahkan seorang guru Tao seperti Patua Lei hanyalah salah satunya. Dan Lu Yun benar-benar menjadi murid kepala istana, yang merupakan peningkatan pesat. Liu Yingtao bahkan menghela nafas secara diam-diam, anak ini benar-benar beruntung. Jika dia tahu bahwa dia memiliki identitas ini, bagaimana mungkin teratai darah Tao berani membunuhnya? Sama seperti Zenren Jiuxuan, siapa yang berani menyentuhnya saat tertutup pohon besar Dahong Jiantian? Setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda, tetapi mereka semua memahami bahwa masa depan Lu Yun akan bergantung pada perkembangannya di Dahong Jiantian. Dan Liu Lixing telah menjalin hubungan dengan orang kuat yang mungkin menjadi guru Tao di masa depan, atau setidaknya dewa Tao tertinggi. Liu Lixingjun melihat lelaki tua Lei hendak pergi bersama Lu Yun, dan hatinya tiba-tiba tergerak. Dia memikirkan situasi Liu Yingtao saat ini, dan dengan cepat melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam kepada lelaki tua pengemis itu, "Senior, Liu Ying, masuk untuk menyelamatkan Lu Yun." Setelah menggunakan teknik terlarang dari silsilah Liu Li, tubuh dan jiwa sejatiku sekarang 80% giok, dan itu tidak dapat diubah. "Tolong bantu aku, Senior." Liu Yingtao terkejut ketika mendengar ini, dan dengan cepat menghentikannya, "Tuan Istana, tidak. Senior sibuk dengan urusan, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang sepele seperti milikku?" Liu Lixingjun menyela dan berkata dengan tegas, "Senior memiliki kekuatan magis yang besar, mungkin ada jalan. Selain itu, untuk masa depan Liu Lixing, saya harus mencobanya, Senior, apapun kondisinya." Lu Xuanji bersedia menyetujuinya. Pengemis tua itu memandang Liu Lixingjun dengan penuh minat, lalu pada Dewa Tao Liu Ying, lalu meraih Dewa Tao Liu Ying dan memotretnya di depannya. Sebuah kekuatan misterius mengalir ke dalam tubuh Liu Ying Daoshen. Setelah diperiksa dengan cermat, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya, "Saya khawatir teknik rahasia Anda adalah versi yang tidak lengkap." Tidak heran hal itu akan menimbulkan konsekuensi yang begitu serius. Hati Liu Lixingjun mencelos, tapi dia masih menyimpan secercah harapan, "Senior, apakah ada cara?" "Tentu saja ada jalan." Pengemis tua itu berkata perlahan, "Temukan teknik rahasia lengkapnya, atau simpulkan teknik rahasia lengkapnya, atau temukan harta karun seperti air kehidupan, itu bisa disembuhkan. Itu bisa menunda tren batu giok." Meski Liu Lixingjun tidak mendapat pengobatan langsung, secercah harapan muncul di hatinya. Dia membungkuk dalam-dalam lagi, "Terima kasih, Senior, atas bimbingan Anda." Patua Lei mendesak dari samping dengan sedikit tidak sabar, Oke, nak, jangan buang waktu, biarkan anak ini berkemas dan pergi bersamaku." Lu Yun berkata dengan cepat, "Paman Guru, saya tidak punya apa-apa untuk dikemas di Liu Listar. Semua pengikut saya telah dimasukkan ke dalam Chaos Sword Mansion dan siap berangkat kapan saja." Itu bagus, itu bagus." Patua Lei mengangguk puas, "Nak, di masa depan di Dahong Jiantian, kamu harus berlatih keras dan jangan kehilangan mukaku." Lu Yun menanggapi dengan hormat, lalu menoleh ke Liu Lixingjun dan yang lainnya, menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal, "Tuan Istana, Liu Yingtao, semua Dewa Tao." Lu Yun pamit. Tuan Liu Lixing tersenyum tipis, "Lu Yun, kamu akan pergi ke Dahong Jiantian sekarang, kamu memiliki masa depan yang cerah, Liu Lixing juga akan mendapat manfaat darimu. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, tanyakan saja, Liu Lixing akan melakukan yang terbaik untuk membantu." Petik 2. Meskipun penganut Tao Liu Ying lemah, dia tetap bertahan dan berkata, "Lu Yun, hati-hati." Dewa Tao lainnya juga mengucapkan selamat tinggal kepada Lu Yun, mata mereka penuh rasa iri dan kagum. Di bawah kepemimpinan pengemis tua itu, Lu Yun meninggalkan wilayah pengadilan suci teratai darah. Sebelum pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali orang-orang Liu Listar, merasakan keengganan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. "Apa, kamu tidak tega berpisah dengan kecantikan Liu Lixing?" tanya pengemis tua itu sambil setengah tersenyum. Lu Yun dengan cepat menjelaskan, "Senior bercanda, muridnya hanya, ini adalah perhentian pertama muridnya setelah meninggalkan rumah.
Setelah mengalami begitu banyak hal, ditambah pengaruh Rongling, tidak dapat dihindari bahwa dia akan memiliki perasaan. Pengemis tua itu tertawa dan berhenti bertanya lagi. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah pesawat luar angkasa yang tampak sederhana muncul dari udara tipis. Keduanya menaiki pesawat luar angkasa. Lelaki tua itu duduk bersila di haluan kapal, sementara Lu Yun berdiri dengan hormat di samping. Nak, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Guru Tao Taiksu, wakil kepala istana Dahong Jiantian. Orang tua pengemis, Guru Tao Taiksu, berkata perlahan. Dahong Jiantian, hanya ada satu guru istana, Guru Tao Taigan, dan dua wakil guru istana, Guru Tao Taikun dan saya. Lu Yun terkejut, 3 guru Tao. Kekuatan Dahong Jiantian terlalu menakutkan. Saya berani bertanya kepada senior, mengapa Dahong Jiantian hanya memiliki 2 wakil kepala istana? Lu Yun mau tidak mau bertanya. Guru Tao Taiksu meliriknya, posisi wakil kepala istana Dahong Jiantian tidak tetap, tetapi ditentukan berdasarkan kekuatan dan kontribusi. Sekarang hanya ada saya dan Taikun karena yang lain tidak cukup berkualitas. Baru pada saat itulah Lu Yun menyadari bahwa para pejabat senior Dahong Jiantian semuanya berbicara dengan kekuatan mereka. Hanya beberapa pejabat tingkat tinggi ini yang sudah sangat menakutkan, belum lagi mungkin ada guru Tao tersembunyi yang belum disebutkan. Sebagai perbandingan, Istana Xuantian, yang hanya diperintah oleh satu guru Tao, tidak ada artinya. Ngomong-ngomong, Nak, kamu mengatakan sebelumnya bahwa Tuan Jiuxuan disakiti oleh Kaisar Dewa Kegelapan. Ceritakan secara spesifik apa yang terjadi. Guru Tao Taiksu tiba-tiba bertanya. Lu Yun tidak berani mengabaikannya, dan buru-buru menceritakan kisahnya secara mendetail, termasuk kekuatan Jiuxuan Zenren, pedang Tianxing, ilmu pedang Dahong Jiantian yang luar biasa, dan penampilan guru Tao Teratai Darah Del, semuanya secara detail. Jiuxuan Zenren memiliki posisi yang luar biasa di Dahong Jiantian dan sangat kuat. Menggunakan pedang Tianxing untuk menampilkan ilmu pedang terhebat Dahong Jiantian, dia bisa bersaing dengan guru Tao Teratai Darah. Lu Yun berkata dalam-dalam suara. Setelah mendengar ini, Master Taiksu mengangguk dan menutup matanya, seolah sedang memverifikasi informasi atau menyimpulkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, dan cahaya dingin muncul di matanya, Kaisar Dewa Kegelapan. Sepertinya segalanya lebih rumit dari yang kubayangkan. Senior dan junior, ketika saya berada di dunia besar Taichang, saya mempelajari beberapa teknik deduksi yang dapat membantu saya mengetahui nasib makhluk hidup. Namun setelah saya pergi, saya menemukan bahwa efek deduksi terhadap lawan sangat berkurang, dari tingkat yang sama. Lu Yun berkata setelah mempertimbangkan dengan cermat, seolah menjelaskan alasan mengapa dia gagal memberikan informasi Kaisar Dewa Kegelapan sebelumnya, jalan takdir ini sangat misterius. Semakin kuat orangnya, semakin rumit sebab dan akibatnya, dapat mempengaruhi seluruh tubuh dengan satu gerakan, yang sulit dipahami. Dia berhenti dan melanjutkan, junior menebak bahwa pasti sulit bagi Dahong Jiantian untuk menyimpulkan nasib senior Jiuxuan Zenren dan menemukan pembunuhnya. Sekarang junior ini telah memberikan informasi tentang Kaisar Dewa Kegelapan, senior akan bekerja mundur. Itu relatif mudah. Tentu saja, ini juga membutuhkan tingkat Tao untuk mencapainya. Setelah mendengar ini, Guru Tao Taiksu mendengus dingin, dan rasa dingin di matanya menjadi lebih buruk. Orang tua itu, Kaisar Dewa Kegelapan, begitu serakah sehingga dia berani membunuh keturunan langsung dari Istana Pedangku. Istana Pedangku tidak mudah untuk diganggu. Dia sangat marah, dan paksaan yang mengerikan langsung menyelimuti lingkungan sekitar, bahkan ruang mereka semua sedikit terpelintir. Istana Pedangku telah mengirim orang untuk membuat orang tua itu membayar nyawanya. Serta kekuatan dan orang-orang yang dekat dengannya, tidak ada yang bisa bertahan. Hati Lu Yun bergetar, inilah keagungan Dahong Jiantian, yang tidak bisa dilanggar. Kaisar Dewa Kegelapan mungkin berpikir bahwa karena dia kuat, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, tapi dia tidak tahu bahwa ada beberapa kekuatan yang dia tidak akan pernah mampu untuk menyinggung perasaannya. Karena keserakahan, dia berencana membunuh Jiuxuan Zenren, namun akhirnya membawa bencana bagi dirinya dan sukunya. Guru Tao Taiksu melampiaskan amarahnya dan perlahan-lahan menjadi tenang. Melihat hal ini, Lu Yun dengan hati-hati memeriksa sumpah kelahirannya dan menemukan bahwa kekuatan sumpah tersebut masih ada dan belum hilang. Tampaknya hanya dengan tiba di Dahong Jiantian secara langsung sumpah dapat dipenuhi sepenuhnya. Lu Yun berpikir dalam hati. Meskipun dia telah melaporkan berita tersebut kepada Guru Tao Taiksu, dan Istana Pedang juga telah mulai mengambil tindakan untuk membalas dendam Jiuxuan Zenren, dia masih harus pergi ke Istana Pedang untuk memenuhi sumpahnya. Namun, sekarang dia telah bersatu kembali dengan Guru Tao Taiksu, dia dapat mengikutinya kembali ke Dahong Jiantian secepat mungkin, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Meski waktu pengikatan sumpah takdir ini masih lama, namun baginya hal itu bukan lagi sebuah tujuan yang tidak mungkin tercapai. Memikirkan hal ini, Lu Yun merasa sedikit lebih rileks. Nak, Guru Tao Taiksu tiba-tiba berbicara, menyela pikiran Lu Yun, saya datang ke sini kali ini dengan tujuan lain. Saya baru saja merasakan aura Ordo Pedang Taisang pada Chen, dan melihatnya lagi. Kekuatan magis yang dia gunakan cukup familiar, jadi dia mengubah rencananya dan menangani masalah ini terlebih dahulu. Sekarang setelah masalahnya selesai, saya akan membawamu ke tempat berikutnya, Reruntuhan Qianliu. Reruntuhan Qianliu, Lu Yun bertanya dengan ragu.